Nek menurutmu anu piye Kang? Cara bahasa kan ada beberapa bahasa yang menerangkan bahwa al-adab fokol ilm atau adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Iku nek mungguhmu piye? Adab lebih tinggi Tinggi daripada daripada ilmu. ilmu. Tapi gini, dari kalimat tersebut kan bisa dibalik. Ilmu untuk tahu ilmu adab kita harus berilmu. Nah, itu masalahnya yang menjadikan kebanyakan mereka kayak gini. Yang penting saya tahu ilmu nih, untuk adab nanti carry kita menyusul. Pasti karena orang berilmu pasti mengolah kepintarannya tersebut, ilmunya tersebut untuk mencari suatu adab. Tapi itu logis juga kan. Karena menurutku nek aku ngene Kang. Jadi al-adab fokal ilm itu kalau menurutku, menurut saya prakteknya di dalam realita kehidupan ini itu malah al-ilm fokal adab. Maksudnya apa? Kenapa kok ilmu itu lebih tinggi daripada adab? Karena apa? Untuk mengetahui sebuah adab, orang itu harus belajar ilmu yang namanya ilmu adab. Ya itu biasanya awake dhewe nang sekolah kae to. Kira awake dhewe iki madrasah kae sinau, diniyah ya akhlakul banin kae lho kan. Akhlakul banin kae. Jadi makanya kayak dari situ Ki, saya memahami konteksnya itu gini. Dalam artian itu sebetulnya orang itu kalau kita itu secara umum wong Jawa awake dhewe iki babakan adab iku awake dhewe mungkin secara umum Jawa ku ngerti, tapi gak paham. Apa meneh di era generasi milenial ini orang itu kayak adab itu dikesampingkan. Iya kan? Banyak terjadi. Banyak terjadi seperti itu. Nah makanya di beberapa faktor tertentu orang itu harus sinau ilmu adab itu sendiri. Itu kalau menurut saya. Nah yang jadi masalah kan gini. Terkadang orang itu, ini contoh katakanlah kita lagi membahas suatu hukum. Katakanlah hukum fikih lah gitu kan, hukum fikih. Nah kadang itu orang itu nyambungnya karo adab gitu. Jadi ini masalah hukum fikih, jadi wong alim, jadi ngerti ilmu. Quran adab gitu kan. Kadang kan orang ngono gitu ya. Ada yang seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Nah, ya enggak kebanyakan ada lah. Gitu. Lah karena apa statementnya beda. Waktu yang digunakan itu beda dengan kondisi. Itu yang menentukan. Posisi kita sebagai apa dan gimana kan. Tapi gini, nah kalau menurut saya sendiri ya, itu untuk bisa beradab, itu tahu yang namanya situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan. Lima elemen ya, lima elemen itu. Situasi, situasi kita di mana, dalam hal apa, dan kondisi kita itu seperti apa, dan kita sedang melakukan apa. Toleransi, nah ini untuk bertoleransi itu tahulah kita harus melakukan apa untuk bisa saling mengerti, memahami pandangan kita, memandang diri kita ini siapa dan yang kita hadapin itu siapa kan gitu. Dan jangkauanku sejauh mana kita menjangkau, jangan langsung sok gembede atau sok keminter. Nah ini bahaya soal adab dari jangkauan kita yang coro ngilmu bisa cetak, ya urung ngerti apa-apa langsung sok ngomong gini. Nah di situ langsung tidak memunculkan suatu adab tersebut karena dia tidak memahami konteks. Ya, masuk akal juga. Karena memang iya betul, karena memang orang zaman sekarang itu terkadang dia itu menilai di luar wawasan dia. Ini no. Saya contoh ini contohnya kan. Jadi sok tahu itu. Ya, Jadi contoh ini. Misalkan ini contoh. Iki awake dhewe iki ana waktune salat, ya kan. Ana awake dhewe waktune salat.
Nah, sedangkan ini ada orang datang ke saya paman, ya, datang ke saya. Waktu atau datang ke ulama lah, contoh katakanlah datanglah ke ulama. Gitu. Nah terus si ulama ini tidak melakukan sholat atau belum melakukan sholat. Ya. Nah lalu si tamu ini tadi dia ini sholat. Ya. Tapi setelah dia ini berangkat menuju perjalanan untuk sholat, dia itu punya penilaian atau dia punya apa ya substansi. Bahwasanya dia menyimpulkan bahwasanya jari kiai kurang sholat. Kan ngono kuwi, ono lho, ngono kuwi lho Kang. Dan itu terjadi. Saya pernah melihat menyaksikan ada salah satu orang seperti itu di dalam mata kepala saya sendiri. Ada itu orang seperti itu. Makanya kadang karena dia itu lupa beradab itu tadi. Karena dia kan tidak tahu ilmunya. Jadi kalimat tidak sama belum itu kan beda kan itu loh, ya kan? Pemisah itu. Titik pemisah. Titik pemisahnya di situ. Konteksnya bagaimana? Konteksnya itu di situ. Termasuk kan kondisi dan itu tadi jangkauan pandangan tersebut masuk ke toleransi. Tadi, iya betul. Jadi karena dia tidak memahami bahasa itu bahasa kecil, ya toh, bahasa yang sebetulnya kecil, tapi tidak terjangkau, ya tidak terjangkau oleh akal mereka atau akal secara umumnya. Makanya itu perlunya belajar di situ. Iki aku pernah dulu cerita ya kan. Dan cerita itu mungkin ini dinukil oleh salah satu kitab lah, yang mana menceritakan tentang Abu Nawas kan. Nah, itu Abu Nawas. Abu Nawas kan gawe tahu gawe pengumuman gitu ya, tak gawe pengumuman. Pengumuman ngene kamu. Aku ape mabur sesuk nang alun-alun. Iya kan? Kayak gitu. Ya semua orang berbondong-bondong. Semua orang berbondong-bondong dulu ape nekani Abu Nawas ape mabur. Nah, setelah dia itu sampai alun-alun wong dong lubuk kabeh, aku ape mabur gitu. Wes, balik meneh. Lho, ini sudah mabur, Bro. Kan ada sesuatu yang tidak dipandang oleh pendapat orang umum. Ya itu terjadi. Ape mabur. Bukan mabur. Ape. Ape. Nah, konteks yang harus dipahami kan jangkauannya sih sampai kata gitu. Ape atau mau kan. Mau gitu kan. Belum berarti melakukan. Belum berarti. Jadi memang benar kan. Jadi terkadang sesuatu itu apa ya, awake dhewe itu apa secara umum. Orang itu enggan untuk memahami sebuah konteks sehingga pendapat dia bisa kompatibel dengan keadaan. Lalu dia berdamai atau dia bisa bersahabat dengan waktu atau konteks tadi. Konteksnya apa? Kan gitu. Karena terkadang orang itu hanya memahami lewat feel atau lewat yang dia tahu lalu dia menyimpulkan sendiri. Nah, padahal dia tidak tahu untuk beropini. Ya, dia membuat opini. Yang mana opini itu terkadang malah membuat ruwet jagat kan gitu. Itu kan sendiri masalah. Dan memang keadaan itu ya mungkin sering terjadi di lingkungan kita. Jadi kadang itu orang itu tidak tahu itu karena dia juga tidak mau belajar. Makanya saya tadi katakan, kalau ada vokal ilm itu kalau saya lebih suka menyikapi al-ilm valkon adab. Jadi maksudnya apa? Mendahulukan ilmu daripada adab untuk konteks realita. Karena apa? Jelas, tatkala kita itu mau tahu tentang adab, kita harus belajar ilmu adab yang namanya akhlak itu sendiri. Nah itu kan kita tahu tuh. Contoh misalnya kita harus apik sepodo-podo. Tapi kan yo ono sing diutamake. Contoh misalkan wong tua gitu kan. Kadang akeh lho zaman saiki cah nom gitu kan nyeluk wong tua, nyeluk jenenge. Ono lho iki. Ono dan walaupun si wong nom iki mungkin wis pinter gitu. Gini, di era-era pemuda-pemuda sekarang, kalau orang Jawa kan untuk tahu sebuah adab dan terhadap orang lain itu kan untuk menyebut sudah dibedakan. Aku nih Mas atau kulo jenengan langsung napa kita ulun kan cara iku termasuk aku sampean. Niku gini yang saya perhatikan untuk berbahasa seperti itu mereka agak kesulitan, bukan enggannya sih tidak, kesulitannya yaitu tadi aslinya kan kula mring jenengan, nah
masih kula teng sampean. Belum tahu tingkatan sepadannya yang mana, yang lebih tua yang mana. Tingkatan bahasa yang harus dipakai secara pas dan akhirnya kompatibel dengan kata itu. Kalau aku ya sampean. Nah, kulo ya panjenengan. Nah, itu kan termasuk dari penyebutan. Memang istimewanya orang Jawa. Jadi kadang itu awake dhewe itu kalau orang Jawa itu punya satu sistem yang sangat luar biasa, yaitu meninggikan sebuah adab, mengutamakan sebuah adab dan akhlak. Contohnya wong Jawa itu nek nyumanggak kayak nggo jempol. Monggo, gitu kan. Cokak lucu kan? Nggo tengah monggo gitu. Oh gitu jadi monggo gitu kan. Lucu lagi kan kayak gitu. Jadi memang dari segi bahasa itu membuat atau menjadikan sinonim atau persamaan supaya orang itu lebih mudah untuk mengagungkan seseorang. Makanya tatkala kalau saya ini kan senang dipanggil Mas. Karena apa? Tatkala seorang lelaki Jawa itu dipanggil Mas, itu orang Jawa itu sedang meninggikan derajat seorang lelaki kepada derajat yang tertinggi. Kan kayak gitu. Mas, monggo Mas, kayak gitu. Terlepas ini kita berbicara, ada loh Mas, makna Mas itu maknanya sebetulnya apa, itu ada juga. Tapi tatkala manusia atau orang Jawa, lelaki Jawa itu dipanggil dengan pasebutan Mas, itu sebetulnya sudah meninggikan paling derajat paling tinggi daripada orang lelaki tersebut. Mulia itu sudah. Mas kan larang. Iya, Mas kan larang. Kalau di gaya muda saja kan Mas. Cuma zaman sekarang itu banyak orang Jawa itu yang nggak suka dipanggil Mas. Gitu. Mungkin ono panggilan-panggilan sing liyane, mungkin Gus, mungkin. Kan, mondok ra tau, ngaji ra tau ngomongnya. Jaluke celuk Gus, nesu ya kan. Penting tahu munggah panggung. Penting apa? Jadi itu tadi memang apa ya, kurangnya kita itu di dalam adab itu sendiri itu adalah atau dalam akhlak itu sendiri. Karena kita tidak pernah berilmu secara detail. Dalam hal ini konteks ilmu secara detail itu ilmu pemahaman tentang adab itu sendiri itu masih belum. Jadi beda konteks antara ilmu adab sama ilmu fikih atau ilmu syariat yang lain. Walaupun di dalam ilmu syariat juga mengutamakan adab atau akhlak itu sendiri. Makanya waktu awal itu sinau apa sekolah minggu ini madrus atau madin dulu, itu pelajaran akhlakul banin ini kelas 1 yang man. Ya kan? Setelah itu nanti ada lagi yang di kelas 1, kelas 1 ini kalau tidak salah saya ingat itu ada lagi yang namanya pelajaran sejarah, itu tarikh Nabi. Nah, itu kita dikasih tahu sejarahnya Nabi dulu. Biar orang itu tahu bagaimana caranya Nabi itu untuk min makarimal akhlak itu sendiri. Supaya diterima di kalangan umum gitu. Dan nanti kalau apa naik kelas 2 nanti baru ada yang namanya fikih wadih. Itu fikih wadih sendiri ada juz 1, juz 2, juz 3 kan gitu. Nah, kalau akhlakul banin itu saya rasa itu mulai dari kelas 1 pun sudah ada akhlakul banin. Karena tujuannya apa? Untuk sebelum orang itu memahami syariat, itu si anak ini atau manusia ini biar paham akhlak dulu. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Tatkala dia sudah paham ilmu akhlak, nanti dia akan dikasih tahu hukum-hukum yang lain. Contoh misalkan hukum fikih, terus ada kholasoh, ada nahwu, ya kan? Kayak gitu. Nah, salahnya orang kadang itu gini, yaitu tadi kayak pembahasan di awal tadi. Kayak aku bahas ilmu fikih, contoh ini adik kayak cerita masalah bab wudu bagaimana. Aku mbek kowe, contoh aku mbek kowe lagi bahas bab wudu. Ngene wudu ki ngene. Terus tiba-tiba kowe pedomanmu kalah. Iya kan? Terus kowe metu gitu kan. Cari wong berilmu Quran diadab. Itu salah ya. Salah karena itu konteks yang berbeda. Itu tadi jangkauan ya, jangkauan benar. Jangkauannya seberapa. Jadi memang orang zaman sekarang itu jangkauannya yang kurang. Kalau di Jawa kan selain sebutan-sebutan tadi kok pulau mering jenengan duduk pun kan juga harus ada kok pulau mering jenengan kasihnya buat ternyata iya kok cuma ini nangget emang kan lagi mau forme soteng gitu kayak forme soteng gitu jadi ya memang ada konteksnya kan ya gitu nah konteksnya kok kayak ngaji ya lain lagi gitu. Mau kadang ya itu tadi kadang orang itu ya aku mau bener omonganmu mau jadi kadang orang itu menyamakan dipikir pikir misalkan awakmu nek ngono kuwi iki bendino ya ngono kuwi kan ya ora ngono ngene lho ana forum-forum tertentu masalah iki
apa saja yang sudah terbiasa kita jadi biasa. Itu yang salah. Dan sing salah nang sing ngerti. Ngalahke sih San. Kan repot kan Ya, gitu. itu mau masalahnya di situ. Masalah di situ. Jadi memang Mengalami saya seperti itu. Baru saya alami. Masalahnya di situ. Langsung membiasakan. Tapi ya ora apa-apa lah. Maksudnya mungkin apa ya? Dalam artian memang itu tugas kita. Tugas kita itu dalam arti dia masih bisa berpikir seperti itu, atau mungkin itu murid-murid kita, murid-murid atau cah-cah, dia masih bisa berpikir seperti itu. Ya itu tanggung jawab kita untuk membenarkan. Kang, wejane gak kudu ngene. Kang, jenengan kudune kayak gini. Kang, cara berpikirmu aja kayak ngono. Ya emang kayak gitu. Tujuannya itu awake dhewe iki dandan ki gak mergo ono sing rusak atau mergo ono sing jak perlu dandani kan gitu. Kalau semua sudah baik, ngapain kita udah? Ya kan? Ya matilah sudah kan gitu loh. Orang harus dandani, ngomong tukang dandan, kan orang dandani tutup. Ngono mau. Jadi emang perlu kesabaran juga Kang. Jadi tidak semua orang itu paham dan mengerti tentang maksud kita. Tapi setidaknya kita bisa melakukan apa yang kita tahu dengan benar. Dalam arti konteks benar yo keseluruhan, yo bener, yo apa. Melaku pun dalam kita berjalan pun harus menggunakan adab. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Makanya yang saya lihat ya, kenapa orang-orang Jawa itu terutama orang-orang Jawa, itu kalau mau ada salah satu keluarga atau siapa yang mau keluar dari rumah, pasti mereka bilang hati-hati ya le, hati-hati ya nduk. Maksudnya itu mau nanti kalau melangkah itu tadi kan harus menggunakan hati lah. Ya. Dalam setiap langkah kan supaya bisa menyikapi apa yang telah dia lakukan. Nah, kan gitu. Aku pernah bahas kemarin waktu acara ngopi di salah satu majelis ngopi kita di daerah. Itu tadi. Kita itu harus paham kalimat-kalimat orang Jawa yang sebetulnya banyak mengandung arti. Contoh awake dhewe nek ape lunga-lunga, mesti wong tua iku pesen karo awake dhewe. Hati-hati yo nang. Hati-hati yo le. Paham gak kowe makna hati-hati kuwi? Apa menurutmu nek hati-hati kuwi terus hati-hati? Ya, iku coba kamu belajar, kamu pelajari makna hati-hati. Wong Jawa kuwi tidak pernah lho wong Jawa zaman saiki sing wong tua-tua iku sing ra mengenal bahasa Indonesia. Dekne ngomong hati-hati kuwi karena dekne memaknai sebuah hati. Kan dua kali. Hati. Maksudnya tegese eling yo le, hatimu sing tinggi. Ya kan kayak gitu. Untuk menyikapi. Nah, kayak gitu. Dadi engko tak kelakuan nang dalan ketemu apa, hatimu nyikapine piye? Kowe roh apa, hatimu nyikapi kan gitu. Dan sehingga tatkala kita bisa mensikapi dengan hati-hati, kita akan muncul sebuah kehati-hatian. Kehati-hatian untuk memanai hati itu sendiri. Ya, jadi dari situ akhirnya kita akan bisa menimbulkan suatu pemikiran serta muhasabah dan juga hal-hal positif yang akan kita lahirkan dari sebuah tafakur atau berpikir karena hati sudah memproses kan kayak ngono. Dan sehingga akan melahirkan hal-hal positif yang bersifat kebaikan tapi dengan ditendensikan difilter oleh kebenaran juga diliputi oleh sifat akhlak dan adab yang baik itu tadi. Tegese kalau kita jadi orang Jawa atau kita jadi manusia secara konteks kebaikan, itu kita tidak akan mudah menilai kalau kita tidak tahu. Karena sebuah pengetahuan itu harus perlu sebuah ilmu yang mana ilmu itu harus didapatkan dari belajar, baik itu secara teks ataupun tersurat maupun tersirat, ya kan? Itu kan juga belajar loh ya. Nah, itu. Dan akhirnya kita akan menjadi manusia yang baik secara kafah atau secara utuh. Kayak apa toh gitu kan. Ya cara wong apik ki yo, penganggunane apik, resik, terus lakune becik. Iku lho, kayak ngono kuwi. Nek becik niku. Iya, nek klambine apik, lakune ra becik ki apa? Iya toh. Mamane hal sing paling angel kuwi re. Lakune becik re. Supaya bisa memanusiakan manusia. Karena kalau tidak ada itu, ada isa. Karena emang jangan lupa emang Kanjeng Nabi Dewi itu tujuannya adalah makarimul akhlak. Nabi sendiri itu tujuannya untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak lah ya sifat ya.
Dan bahkan para wali songo dulu, penerusnya Nabi, wali songo yang memang notabene warasatul anbiya, penerusnya Nabi, itu sendiri wali songo sangat mengajarkan dalam babakan adab atau akhlak itu sendiri. Makanya wali songo tidak menghilangkan sistem orang Jawa ini tadi. Karena apa, ini sudah sinkron sama orang Arab. Makanya aku kayak ngono kuwi lho kamu. Ora seneng sing ya sapa lah, makanya wong nek nggo blangkon terus diarani srek ya kan. Ngono kuwi aku ora seneng sing ngono-ngono karena apa nek terus wong nek nganggo Jawa diarani kejawen ya kan. Nah, kejawen terus sirek ngono kuwi lho. Padahal kejawen sendiri banyak makna-makna yang tersembunyi, makna-makna yang sangat indah tatkala kita mau mengurai dan mengupas daripada apa itu Jawa itu sendiri, terutama adalah akhlaknya orang Jawa yang menurut saya sangat tidak bisa ditandingi oleh manapun. Karena orang Jawa luar biasa, kayak ngomong tok halus gitu kan. Terutama nek wong Solo kayak yang cara waro premane nih, kowe gelem tak jatas pora. Iya, Mas. Bocah gigal rono lho Jogja yo, ngono kuwi lho. Oh, enak gitu. Enak wis rene wis angel, wis rada alas ya torek. Adab tersebut itu gunanya untuk memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi biar manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya. Tapi kesalahannya itu tadi. Makin hari, makin ke sini untuk menjadi manusia itu yang manusia itu sangat susah. Karena masalah untuk mereka seperti ini suatu masalah. Nah, seperti itu tadi. Contohnya dandan sing apik blangkonan dah tak jawoni. Ya, kan jawoni. Ajar sumeh karo mereka. Kejawen men gini wah bahaya kowe iki mesti aliran ilmu hitam kowe. Yo akeh aku ngono betul. Apa nggo sorban kan wis pejinan. Ustad ya. Kan ya betul. Masalah di situ. Masalah buat mereka kan malah. Masalah buat mereka betul. Karena dipandang karena dia tidak menjangkau. Jangkauan lah, kembali ke jangkauan. Karena mereka tidak menjangkau ke arah sana. Apa tau maknanya jane? Karena kan lucu kan. Jadi blangkon kan gonene dhewe. Gone dhewe. Blangkon itu kan punyanya orang Jawa. Tapi orang zaman sekarang itu untuk mau memakai blangkon itu enggan. Ya karena aku mau darane dukun. Nah, dukun. Padahal pakai gonene dhewe lho kan gitu. Oh, udeng-udengan gitu. Ustad ya ingat. Ya ngono. Dan preman kok ora dengan dugal iki. Dugal ojo kumpul wong kuwi ngono. Mentu minggu. Kan kayak ngono mau. Ya itu karena jangkauan itu tadi. Jangkauan. Nah, sistemnya dia bisa menjangkau kan ya karena dengan ilmu Bang. Tanpa ilmu kan dia juga tidak bisa menjangkau. Wawasan orang itu punya jangkauan, tatkala dia punya wawasan. Nah, wawasan itu bisa dilahirkan dari pengalaman. Nah, pengalaman itu kan juga salah satu ilmu, metode ilmu kan dari pengalaman juga. Mula yo awake dhewe latihan dadi wong apik lah, dalam latihan dadi wong apik iki. Yo sithik-sithik nglakoni perkara sing becik, dadi menungsa sing apik, tata krama, terus sebenarnya mau Rasulullah. Ya ngono ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu